ternyata Sungai Berantas ini dulu pernah menjadi jalur transportasi dan juga jalur perdagangan di masa lalu ya guys ya. Ya semisal Sungai Berantas saat ini masih seperti dulu dan masih memiliki lebar dan dalam seperti dulu, ya mungkin saat ini masih bisa digunakan untuk transportasi ya guys ya. Jadi kalian bisa bayangin guys, kita ke Surabaya menggunakan kapal laut atau perahu layar, dari Kediri ke Surabaya menggunakan perahu layar guys. Halo guys, kembali lagi bersama saya Rian Darmawan dan selamat datang di Ruang Terbuka Hijau. Nah guys, kali ini kita akan ngebahas terkait dengan sungai. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, sungai merupakan aspek yang penting bagi kehidupan di masa lalu. Ya, sebenarnya tidak masa lalu, masa sekarang pun sungai juga merupakan aspek yang penting ya guys ya buat kehidupan. Nah, namun sungai di masa lalu memiliki berbagai macam manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Yaitu selain sebagai kebutuhan sehari-hari, sungai di masa lalu digunakan untuk saluran irigasi dan bahkan digunakan untuk jalur perdagangan. Nah, namun jika kita menyadari, tampaknya untuk saat ini kebanyakan sungai itu mengalami penurunan debit air. Sehingga banyak kita ketahui sungai yang tampaknya mulai mengering. Apakah benar guys? Atau mungkin ini disebabkan hanya karena faktor musim kemarau? Nah, oke, di dalam video kali ini saya akan mengajak kalian untuk ngebahas terkait dengan sungai yang tepatnya berada di Jawa Timur, yaitu Sungai Berantas, yang merupakan sungai terpanjang di Jawa Timur dan merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Sungai Bengawan Solo. Dan menurut informasi, Sungai Berantas ini juga pernah menjadi jalur perdagangan di masa lalu. Wah, menarik nih guys. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas lebih detail terkait dengan Sungai Berantas ini. Nah, tapi sebelum itu, seperti biasanya guys, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini, agar saya semakin semangat untuk ngebuat konten buat kalian. Jangan lupa share ya. Yuk. Nah, oke, kita mulai pembahasan kali ini dari sejarah singkat Sungai Berantas. Ya, jika kita berbicara mengenai sejarah suatu tempat, pastinya tidak luput akan beberapa mitos dan cerita di baliknya. Ya, kali ini mengutip dari sumber liputan6.com, berdasarkan cerita rakyat yang beredar, sejarah dari Sungai Berantas ini dimulai ketika berdirinya Kerajaan Kahuripan, di mana Kerajaan Kahuripan ini berdiri pada tahun 1009 atau pada abad ke-11. Kerajaan Kahuripan ini dipimpin oleh raja yang berasal dari Bali dan merupakan putra Raja Bali yang bernama Prabu Airlangga. Dan kemudian ketika sang Prabu ini menginjak masa tua, tiba-tiba sang Prabu ini ingin menjadi petapa, sehingga tahta kerajaan Kahuripan ini akan diserahkan kepada putri permaisurinya yang sematawayang, yang bernama Sanggrama Wijaya. Nah, namun ternyata Sanggrama Wijaya ini tidak memiliki keinginan untuk menggantikan tahta dari ayahnya. Ditambah lagi, sang putri merasa bahwa dirinya ini seorang perempuan, sehingga putri dari raja ini juga ingin seperti ayahnya menjadi seorang petapa. Hingga pada akhirnya putri ini pun meminta restu kepada sang ayah untuk menjadi petapa di Gua Selo Mangkleng yang berada di kaki Gunung Klotok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Dan di sana dia mengubah namanya menjadi Dewi Kili Suci. Nah, kemudian dikarenakan sang putri ini tidak mau meneruskan tahtanya, kemudian Prabu Airlangga ini berniat untuk memilih salah satu putra dari dua putra yang dilahirkan oleh Selir untuk menjadi penerus tahtanya. Adapun kedua putra yang dilahirkan oleh Selir Prabu Airlangga tersebut bernama Sri Samarawijaya dan Mapanji Gasakan. Namun karena Prabu Airlangga ini berusaha untuk adil, akhirnya Prabu Airlangga ini mencari cara agar kedua putranya bisa menjadi raja sekaligus. Hingga akhirnya Prabu Airlangga ini mengutus Empu Barada untuk pergi ke kerajaan ayahnya yang berada di Bali, yang bertujuan untuk memberikan salah satu tahta kepada putranya. Namun tanpa disadari, ternyata sang ayah sudah memberikan tahta kepada adik Prabu Airlangga yang bernama Anak Wungsu. Ya, mengetahui hal tersebut, kemudian Empu Barada ini memiliki inisiatif
dan mengusulkan kepada sang raja untuk membagi daerah kekuasaannya menjadi dua bagian sama besar. Dan ternyata disetujuilah ide dari Empu Bharata tersebut oleh Prabu Airlangga. Dan kemudian keesokan harinya Empu Bharata pun terbang dengan membawa kendi yang berisi air. Dan kemudian dari atas langit Empu Bharata menumpahkan air dari kendi yang dibawa, sembari melintasi persis di tengah-tengah kerajaan Kahuripan. Nah, ajaibnya, tanah yang terkena tumpahan dari kendi yang disiramkan oleh Empu Bharata tersebut seketika itu pula berubah menjadi sungai yang besar, sehingga air sungai tersebut memiliki aliran yang sangat deras dan juga sangat jernih, yang mana sungai tersebut kini dikenal sebagai Sungai Brantas, di mana Sungai Brantas ini menjadi pembatas dua bagian dari kerajaan Kahuripan. Nah, kemudian Prabu Airlangga menyerahkan dua bagian kerajaan Kahuripan tersebut kepada kedua putranya, yaitu satu bagian untuk Sri Samarawijaya dan satu bagian lainnya untuk Mapanji Garasakan, yang mana di sebelah timur kerajaan Kahuripan merupakan kerajaan dari Mapanji Garasakan, yang kemudian diberi nama Kerajaan Jenggala. Sementara untuk bagian di barat sungai diberikan kepada Sri Samarawijaya, yang kemudian diberi nama Kerajaan Panjalu, atau yang mana sekarang sudah menjadi kota Kediri. Nah, akhirnya di masa tua pun Prabu Airlangga bisa mewujudkan keinginannya untuk menjadi seorang petapa. Dan kemudian ia pun pergi dari kerajaan Kahuripan dan menyerahkan kedua tonggak kekuasaannya kepada kedua putranya tersebut. Dan kemudian di tempat ia bertapa, Prabu Airlangga mengganti namanya menjadi Resi Gentayu. Nah, jadi seperti itu guys, sedikit sejarah singkat dari Sungai Brantas ini. Nah, tapi ini berdasarkan cerita rakyat ya guys, jadi tentunya masih bisa diperdebatkan. Ya, mungkin jika kalian ada yang ahli dalam bidang sejarah, mungkin bisa menambahkan juga ya guys ya. Oke, diketahui Sungai Brantas ini merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Sungai Bengawan Solo ya guys ya. Di mana hulu Sungai Brantas berada di Desa Sumber Brantas, Kota Batu, tepatnya di lereng Gunung Arjuno dan Gunung Anjasmoro. Dan aliran Sungai Brantas ini melewati beberapa kota dan wilayah guys, seperti misalnya Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, hingga menuju sampai ke Surabaya. Nah, jadi aliran Sungai Brantas ini hampir membelah Pulau Jawa ya guys ya, karena sangat panjang sekali alirannya, dari Malang sampai ke Surabaya melewati beberapa kota tersebut. Ya juga namanya sungai terpanjang di Jawa Timur, pasti panjang ya guys ya. Oke, setelah kita mengetahui sejarah singkat dari Sungai Brantas ini, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai Sungai Brantas yang dulu katanya pernah menjadi jalur perdagangan dan juga merupakan jalur transportasi air di zaman masa lalu guys. Ya, sebagaimana yang kita ketahui guys, sungai pada masa lalu itu memiliki banyak aspek dalam kehidupan. Ya, misalnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, untuk irigasi, dan juga yang lainnya. Namun, jika kita melihat Sungai Brantas saat ini, tampaknya hal tersebut ya bisa dikatakan sudah mustahil lah untuk terjadi lagi ya guys ya. Namun, kemungkinan tersebut mungkin saja terjadi di masa lalu. Ya, kali ini mengutip dari Radar Mojokerto, Jawa Pos, banyak bukti arkeolog yang menyatakan bahwasanya Sungai Brantas ini pernah menjadi jalur transportasi pada abad ke-11 hingga abad ke-20 Masehi yang lalu. Seperti misalnya pada prasasti Kamalagian tahun 1037 Masehi. Sungai Brantas pada saat itu bernama Sungai Bengawan, yang mana sungai tersebut seringkali meluap, sehingga menimbulkan banjir besar di daerah sekitarnya. Dan selain itu ada juga bukti dari Piagam Batu, yang tepatnya terletak di Dusun Klagan, Desa Tropodo, Sidoarjo, yang mana Piagam Batu itu juga memberitahukan yang mana ada pedagang jauh yang datang ke Jawa melewati Sungai Brantas. Dan untuk diketahui, menurut informasi yang saya dapat, Sungai Brantas pada saat itu memiliki lebar kurang lebih hingga mencapai 2 km guys. Wah, gede banget nih guys, 2 km loh guys, bisa bayangin nggak? Sungai sebesar 2 km guys. Nah, namun sedimentasi yang terjadi selama berabad-abad menjadikan Sungai Brantas ini menjadi mengecil. Dan bahkan aliran-aliran dari anak cabangnya pun sekarang ikut menghilang. Ya, sebenarnya sangat disayangkan ya guys ya, sungai yang sebesar itu sekarang menjadi kecil karena sedimentasi yang bertahun-tahun.
Tapi ya bagaimanapun itu merupakan kejadian alam guys, jadi kita tidak bisa untuk memprotesnya. Nah, jadi seperti itu guys. Ternyata Sungai Berantas ini dulu pernah menjadi jalur transportasi dan juga jalur perdagangan di masa lalu ya guys ya. Ya semisal Sungai Berantas saat ini masih seperti dulu dan masih memiliki lebar dan dalam seperti dulu, ya mungkin saat ini masih bisa digunakan untuk transportasi ya guys ya. Jadi kalian bisa bayangin guys, kita ke Surabaya menggunakan kapal laut atau perahu layar, dari Kediri ke Surabaya menggunakan perahu layar guys. Ya jadi asik ya guys ya mungkin ya. Nah, kemudian juga ada hal yang menarik guys dari aliran Sungai Berantas ini, yaitu ada tradisi yang bernama peladu. Nah, buat kalian nih yang suka peladu-peladu nih, ya peladu sendiri merupakan tradisi tahunan untuk menangkap ikan yang mabuk di Sungai Berantas akibat dari dampak flushing, atau bisa dikatakan pengurasan untuk membersihkan sedimen lumpur yang mengendap di waduk. Di mana aliran dari waduk ini akan melintasi 3 wilayah di aliran Sungai Berantas, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan juga Kota Kediri. Dan kemudian di saat tradisi peladu ini berlangsung, banyak dari masyarakat sekitar aliran sungai ini yang turun ke sungai untuk mencari ikan yang mabuk. Tapi ya yang penting tetap hati-hati ya guys ya. Karena bagaimanapun saat terjadinya flushing, tentunya debit air di Sungai Berantas ini juga akan mengalami kenaikan, sehingga akan rawan untuk terjadinya kecelakaan. Jadi tetap hati-hati ya guys ya, semisal kita akan beladu nanti, kita tetap hati-hati. Ya nyari ikan boleh, tapi tetap jaga keselamatan lah guys, nomor 1. Nah oke, mungkin itu dulu guys sedikit pembahasan di video kali ini. Ya semoga dengan adanya video ini juga setidaknya bisa menambah sedikit kesadaran kita untuk tetap menjaga lingkungan, agar lingkungan ini tetap nyaman untuk ditinggali bahkan hingga anak cucu kita nanti. Dan tidak lupa jika ada yang salah dalam pengucapan kata atau penyampaian informasi, tolong dikoreksi dan tolong dimaafkan ya guys ya. Dan tentunya buat kalian yang ingin request terkait dengan pembahasan di video selanjutnya, bisa tulis juga di kolom komentar. Oke, saya Rian Darmawan dari Ruang Terbuka Hijau. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.